Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah video tentang ujian akhir semester pembelajaran IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Maftuka MPDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Sofia Yahratul Ilmi dengan nomor NIM 1262052111036 dari kelas PKMI 5D. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan modul ajar yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menampilkan tentang modul ajar yang telah saya buat. Modul ajar ini berisi tentang materi IPAS kelas 3 dengan fase B. Kemudian kita lihat ke bawah. Dalam modul ajar ini berisi tentang identitas atau informasi umum perangkat ajar yang berisi tentang nama penulis, instansi, tahun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Kemudian di sini juga dituliskan tentang tujuan pembelajaran yang berisi tentang fase atau kelas, materi dengan materi kenampakan alam dan buatan, elemen, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya berisi tentang kompetensi awal. Selain itu juga dituliskan tentang profil pelajar Pancasila, karena di sini saya menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian saya juga menuliskan tentang sarana dan prasarana. Selain itu saya juga menuliskan tentang target peserta didik, seperti peserta didik reguler dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Selain itu, saya juga menggunakan metode pembelajaran berupa ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga penugasan. Model yang saya buat dalam pembelajaran yaitu pembelajaran luar jaringan atau luring. Kemudian, saya juga menuliskan komponen inti. Selain itu, saya juga menuliskan tentang pemahaman bermakna atau alur tujuan pembelajaran dalam modul IPAS. Selain itu, saya juga mencantumkan sebuah pertanyaan pemantik. Seperti, pernahkah kalian melihat suatu bangunan di sekitarmu? Apakah kalian tahu kenampakan alam dan buatan? Apa yang membedakan antara kenampakan alami dan buatan? Selain itu, saya juga menuliskan tentang urutan kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal atau pendahuluan yang durasi waktunya sebanyak 10 menit. Kemudian, dalam kegiatan inti berisi tentang menentukan pertanyaan atau masalah utama, merencanakan proyek, dan membuat jadwal penyelesaian proyek. Dalam kegiatan inti ini, guru dapat membagi menjadi 3 sesi. Durasi waktu bisa ditentukan oleh guru tersebut. Dalam kegiatan akhir atau penutupan, di sini saya membuat durasi selama 10 menit. Bisa dilihat sendiri, dalam kegiatan akhir saya menuliskan tahapan-tahapan yang harus saya lakukan dalam kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga menuliskan tentang refleksi untuk pendidik dan untuk peserta didik. Gunanya bertujuan untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan atau masih perlu diperbaiki. Selain itu, saya juga melampirkan tentang materi ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen atau rubrik penilaian, dan juga refleksi. Dalam modul ini, saya menggunakan asesmen atau penilaian diagnostik, formatif, dan penilaian LKPD yang terlampir. Selain itu, saya juga memiliki kegiatan pengayaan atau remedial kepada siswa atau peserta didik yang kurang menguasai dalam pembelajaran tersebut. Saya menggunakan referensi bahan bacaan kepada peserta didik dan kepada saya sendiri. Kemudian, di sini juga dituliskan untuk mengetahui kepala sekolah dan juga guru kelas. Kemudian, dalam lampiran selanjutnya berisi tentang materi modul ajar tersebut. Bisa dilihat sendiri, materi ajar berupa kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di sekitar kita. Di sini juga dilampirkan tentang gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Saya menggunakan media pembelajaran berupa papan informasi kenampakan alam dan buatan yang terbuat dari bahan bekas, kemudian berisi gambar dan penjelasan berikut. Dan berikut ini merupakan bukti media yang telah saya buat. Kemudian saya juga membuat LKPD kelompok yang dapat dikerjakan secara berkelompok oleh siswa dengan cara menggunting gambar tersebut, kemudian ditempelkan pada kertas yang telah saya sediakan.
Kertas tersebut berisi tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Kemudian siswa diminta untuk memilah dan memilih penampakan mana yang sesuai dengan jenisnya. Selain itu, saya juga membuat LKPD Mandiri. Dalam LKPD Mandiri ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan uraian singkat yang harus dijawab oleh peserta didik. Berikut ini saya juga mencantumkan kunci jawaban yang telah saya buat. Selanjutnya, tampilan selanjutnya berisi tentang instrumen penilaian. Dalam pedoman penilaian tersebut berisi tentang soal evaluasi, di mana instrumen ini mengacu kepada pertanyaan yang telah saya buat di atas. Selain itu, saya juga membuat rubrik penilaian kerja kelompok. Bisa dilihat kriteria penilaian sesuai dengan pemahaman konsep, gotong royong atau kerjasama, dan juga kreatif, serta penyelesaian masalah dan kemandirian. Bisa dilihat sendiri, ini rubrik penilaian yang telah saya buat. Selain itu, saya juga membuat sebuah tabel gambar observasi penilaian sikap. Dalam aspek ini, kita bisa melihat poin mana dari siswa yang telah melakukan penilaian sikap. Untuk poin 4, dikerjakan selalu, poin 3, sering, poin 2, kadang-kadang, dan poin 1, tidak pernah. Guru bisa melihat perilaku siswa dari kegiatan tersebut. Jadi, guru harus bisa mengobservasi dan mengamati penilaian sikap siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian presentasi modul dari yang telah saya buat. Berikut ini saya akan menampilkan tentang micro teaching yang telah saya buat. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu punya speaking. Ini untuk mengetes semangat kalian. Nanti kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, semangat, semangat. Oh, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1, semangat 2, semangat 3, semangat, semangat. Tepuk tangan. Sebelum itu, Ibu ingin membagikan sebuah kertas yang berisi perasaan kalian pada siang hari ini. Nanti dilingkari satu persatu. Ayo dilingkari dulu. Lingkari. Kalau sudah dikumpulkan. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran satu persatu. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian acungkan tangan dan bilang hadir dan bilang kalian tadi sarapan pakai apa. Bisa dimengerti? Mbak Syifa. Hadir. Aku tadi makan pakai telur. Mas Pandu. hadir. Ya, Mas Pandu tadi sarapan pakai apa? Ayam goreng. Tidak ayam di sambal. Ayam sambal. Mas Bafi. Hadir. Ya. Tadi sarapan pakai apa? Tempe. Mbak Clarissa. Hadir. Ya, sarapan pakai apa? Rawon. Rawon. Kemudian Ibu ingin bertanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya Allah Akbar. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini?
aja. Ayo Mas Bafi ada apa? Jembatan. Mas Pandu, rumah. Mbak Kalista, gedung. Mbak Siva, sungai. Kalian tahu nggak semuanya itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Mbak Kalista nggak tahu? Mbak Siva, rumah terbuat dari apa? Terus apa lagi? Semen. Terus bentar. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di sekitar kita. Ibu mempunyai sebuah kertas. Kertas ini berisi tentang pengertian dan macam-macam kenampakan alam dan buatan. Sebelum itu, Ibu ingin menunjukkan pada kertas yang pertama berisi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ayo Mbak Clarista diperhatikan. Kemudian pada lembar kedua berisi tentang pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alam atau alami. Jadi kenampakan alam yaitu terbentuk karena proses alami, tidak dengan campur tangan pada manusia. Kemudian setelah itu semua terbentuk karena proses alami, bukan dibuat oleh campuran tangan manusia. Kemudian setelah itu kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Terbentuknya kenampakan alam terbentuk karena adanya peristiwa yang terjadi di permukaan bumi dari waktu ke waktu. Sedangkan terbentuknya kenampakan buatan karena kesengajaan atau disebabkan oleh manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kenampakan buatan terbuat secara alami, sedangkan kenampakan buatan itu terbentuk karena campur tangan manusia atau dibuat oleh manusia. Kemudian kenampakan buatan bertujuan sebagai tempat konservasi bagi hewan atau tumbuhan yang sudah punah, seperti kebun binatang itu dibuat oleh tangan manusia. Kenampakan buatan juga tercipta sebagai tempat tinggal manusia dan memudahkan dalam melakukan kegiatan. Jadi kenampakan alam yaitu kenampakan yang terbentuk secara alami. Kemudian kenampakan buatan terbentuk karena campur manusia. Selanjutnya dalam papan ini berisi tentang macam-macam kenampakan alam beserta kenampakan buatan. Dalam kenampakan alam yaitu contohnya seperti pantai. Kemudian ini gambar apa? Laut. Setelah itu gambar Sungai. Kemudian muara. Setelah itu Gunung. Lembah. Bukit. dan yang terakhir. Dataran tinggi. Jadi semua ini adalah contoh kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Kemudian pada sebelah ini berisi kenampakan buatan. Seperti apa, yuk dibaca. Gedung. Bangunan. Setelah itu Taman. Kemudian Terowongan. Jembatan. Waduk. jalan tol. Jadi kalau penampakan buatan yaitu seperti gedung, jembatan, taman, waduk,
juga jalan tol yang biasanya dibuat kita untuk bepergian ke tempat yang jauh. Sedangkan kalau penampakan alam yaitu pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Ajukan tangan. Tadi aku udah beli. Ya, di Bali. Seperti gunung, lembah, bukit, dan dataran tinggi. Duduk rapi. Siap. Ya, untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Pada kelompok tersebut, kalian nanti disuruh untuk menggunting. Kemudian setelah digunting, kalian tempelkan pada contoh macam kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di sekitar kalian. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Yes. Bisa. Ikat ini. Apa lagi? Nanti kalau sudah semuanya, kita kemudian ditekankan dalam barang yang berisi tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Contohnya lain baca Vespa. Ya, semua. Ya. Benar. Buatan sih silakan jadi buatan alam. Maka Ustazah ingin menyuruh kalian untuk membacakan hasil kerja kelompok kalian. Ayo dari kelompok Mas Wafi dibaca. Contoh dari kenampakan alam apa saja? Pantai. Kemudian Danau. danau apa? Sungai. Ya, dari kelompok Mbak Syifa dan Mbak Kalista. Kenampakan buatan apa saja? Terus terus Bangunan. ya itu tadi merupakan contoh dari kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Gedung termasuk contoh kenampakan alam apa? Buatan. Ya, sungai Mbak Clarista. Alam. Ya, Mbak Siva, gunung. Gunung. Alam atau buatan gunung. Ya, Mas Wafi, pantai. Ya, baik karena kalian sudah menyelesaikan. Duduk siap. Siap. Baik, karena kalian sudah menyelesaikan tugas yang Ibu beri, maka Ibu ingin memberi apresiasi kepada kalian. Nanti kalau Ibu bilang tepuk, wow, Kasih W. kasih O, kasih W, Wow. Keren. wow, wow,
Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Senang atau senang? Senang. Senang? Senang. Baik, ibu ingin bertanya pada kalian. Diam. Duduk siap. Siap. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, ibu mempunyai sebuah tepuk. Namanya tepuk pulang. Dengarkan ibu. Nanti kalau ibu menyuruh kalian menirukan, jadi menirukan. Kalau sekarang diam dan perhatikan. Tepuk pulang, dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Let's go. Bisa dipahami? Bisa. Ayo. Tepuk pulang, Dapat ilmu. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. let's go. Satu kali lagi, yang kompak. Tepuk pulang, Dapat ilmu. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. baik. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Kita bertemu lagi di pembelajaran besok dengan mata pelajaran matematika. Disiapkan ya di rumah. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat micro-teaching yang saya lakukan, saya akan membuat sebuah analisis dari micro-teaching tersebut. Analisis yang pertama yaitu identifikasi dan analisislah elemen-elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro-teaching Anda, termasuk strategi mengelola kelas dan interaksi dengan siswa. Menurut saya, dalam kegiatan micro-teaching yang saya lakukan terdapat kekuatan dalam penggunaan strategi pengelolaan kelas. Seperti saya selalu mengondisikan suasana kelas agar tetap aktif kondusif, tidak ada peserta didik yang ramai sendiri. Dengan tujuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dapat sesuai dengan tujuan yang telah saya rencanakan. Kelemahan yang saya alami dalam pengelolaan kelas yaitu menguras banyak tenaga dan pikiran, karena saya harus memiliki ide-ide kreatif dalam melakukan ice breaking, dengan tujuan agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh. Selain itu, dalam interaksi dengan peserta didik, terkadang kurang saya kuasai, karena karakteristik siswa yang berbeda-beda menyebabkan saya harus menganalisis tingkah laku dari beberapa peserta didik tersebut. Serta saya juga harus mengerti gaya belajar siswa seperti audiovisual atau kinestetik. Dengan demikian, maka saya perlu untuk berlatih terus dalam mengelola kelas serta berinteraksi dengan siswa, yang bertujuan untuk mengasah dalam kemampuan yang saya miliki agar dapat menjadi guru yang profesional. Kemudian yang kedua yaitu teori-teori psikologi dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran untuk mendukung keberhasilan semua siswa. Teori yang bisa digunakan salah satunya yaitu teori behavioristik. Dalam teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Karena dalam pengalamannya, teori ini akan berpengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktiknya. Selanjutnya yaitu teori kognitif, di mana dalam teori tersebut berbicara tentang manusia dapat membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Selain itu, teori konstruktivisme di mana dalam teori ini menekankan seseorang dalam belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, serta menambah pengetahuan yang dimilikinya dan dibutuhkan untuk mengembangkannya. Selanjutnya yaitu teori humanistik, di mana dalam teori ini cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Kemudian yang ketiga, terapkan semua umpan balik dari sesi micro-teaching sebelumnya dan jelaskan perubahan yang Anda lakukan dalam pendekatan atau teknik pembelajaran Anda. Menurut saya, dalam penerapan micro-teaching yang saya lakukan, saya telah melakukan umpan balik kepada siswa. Dengan demikian, pendekatan yang saya lakukan dalam pembelajaran tersebut yaitu pendekatan ekspositori atau model informasi.
Karena dengan menggunakan pendekatan tersebut, guru mengharapkan siswa dapat menangkap dan mengingat informasi yang telah diberikan oleh guru. Selain itu, guru juga melakukan pendekatan interaksi sosial, di mana dalam menerapkan pendekatan tersebut dapat membantu atau membuat siswa, individu dengan siswa lainnya memiliki hubungan dan interaksi dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, dalam penggunaan pendekatan yang saya lakukan dalam micro-teaching ini berupa pendekatan ekspositori dan pendekatan interaksi sosial, di mana siswa dituntut untuk bisa berinteraksi dengan siswa satu dengan siswa lainnya, dengan tujuan tidak ada kecenderungan dari siswa satu atau siswa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasilah aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi kelas selama sesi micro-teaching. Menurut saya, dalam pelaksanaan micro-teaching tersebut, siswa mengalami aspek-aspek psikologi seperti kognitif, emosi, dan sosial. Sebab kepribadian siswa berdasarkan pada yang telah dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat oleh manusia. Dalam aspek kognitif berupa aspek yang untuk memperoleh pengetahuan dalam kehidupan melalui pengalaman. Sedangkan melalui aspek emosi meliputi aspek kognisi, kesigapan untuk melakukan tindakan dan perasaan. Sedangkan dalam aspek sosial membahas tentang tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Dalam pelaksanaan micro-teaching yang saya lakukan, aspek kognitif yaitu tentang bagaimana saya mentransfer materi pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian dalam aspek emosi terdapat tentang bagaimana reaksi siswa dalam menerima materi yang saya berikan serta suatu respon atau reaksi siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sedangkan dalam aspek sosial berisi tentang interaksi sosial siswa satu atau individu dengan siswa lainnya dalam berbagai hal, seperti dalam pelaksanaan tugas proyek kelompok yang dikerjakan oleh beberapa siswa dengan pendapat yang berbeda-beda, kemudian disatukan menjadi satu opini yang kemudian dibuat sebagai gagasan dalam suatu proyek tersebut. Sekian tugas UAS yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.